Kak Andri, sebelum mulai boleh Ya, nanya sebentar ya, nanya boleh, sedikit boleh, aja. Kak Andri boleh. sekarang pekerjaannya apa sih Kak? Kok main-main ular? Bukan penari ular kan? Bukan. Kalau Kak Andri sekarang tuh bekerja di satu organisasi atau kalau teman-teman tahu LSM ya, jadi organisasi apa ya, non-profit yang pekerjaannya adalah berkaitan dengan konservasi. Jadi bagaimana kita bisa melindungi eh, alam ya, alam secara luas, misalnya hutan dan segala beserta isinya gitu. Dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, kakak seringkali pergi ke hutan untuk mendata ada apa saja sih di hutan tersebut gitu. Ada hewan apa saja, terus masih bagus tidak kondisi hutannya. Nah Oh, tentunya kan kalau hutannya yang bagus bisa memberikan fungsi ya, memberikan manfaat bagi semuanya, tidak hanya bagi manusia tapi bagi hewan-hewan dan organisme lain. nanti kita mungkin sambil jalan materi Iya, lebih iya. ngerti ya Kak. Kalau terus mau tanya satu lagi dulu, Mm-mm. Kak Andri sekolahnya di mana sih bisa sampai bekerja di sini? Oh iya, dulu kakak kerja di sorry, kuliah di bagian jurusan biologi di Bandung ya, di Institut Teknologi Bandung. Jadi mempelajari terkait makhluk hidup ya, makhluk hidup dari mulai yang kecil, dari yang tidak terlihat oleh mata sampai yang besar dan bagaimana perannya di alam, terus bagaimana mereka saling berinteraksi seperti itu. Jadi dari situ kebetulan kakak bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kakak pelajari selama di sekolah. Oke, Kak Andri, terima kasih ya. Oke, teman-teman, kayaknya kita langsung mulai aja ya. Mungkin udah pada nggak sabar nih, pada penasaran lihat ular. Silakan, Kak Andri. Oke, sekarang coba kakak share screen ya untuk materinya. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Udah. 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 Oke, baik. Jadi untuk apa ya, materi atau sharing ya, saling bercerita. Saya kakak mau cerita terkait mengenal ular. Ular itu seperti apa sih? Terus dia itu ciri-cirinya seperti apa, perannya apa, terus bagaimana, di mana kita bisa jumpai dia. Ada yang tahu nggak apa itu ular? Atau mungkin ya ada yang mau cerita dulu apa itu ular dan siapa misalnya sering berjumpa mungkin di sekitar rumahnya gitu. Ular adalah melata, tidak mempunyai kaki. Iya. Dan Iya. perut. Iya. Oke, baik. Kak Baik. Handri, Ya. jenis ratu yang di rumah aku suka sering ada ular, tapi sekarang enggak. Oke, baik. Oke, jadi terima kasih apa ya adik-adik yang sudah memberikan apa ya pendapatnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ular itu apa sih? Jadi dia salah satu hewan yang termasuk dalam kelompok reptil ya. Jadi satu berkerabat dekat dengan ada biawak, terus ada cicak, ada buaya, ada kura-kura. Jadi mereka satu kelompok. Nah, cuman untuk ular ini dia tidak memiliki kaki ya. Bentuk tubuhnya dia apa memanjang kayak apa ya tali gitu ya. Terus bagian tubuhnya seluruh tubuhnya sama kayak reptil yang lain ditutupi oleh sisik kan kalau kita manusia tidak punya ya kita cuma punya rambut ya rambut yang itu pun jarang beda dengan apa ya burung kalau burung ditutupi apa ada yang tahu kan ya ada yang tahu kalau burung kan dia ditutupi oleh bulu ya namanya ya itu nah si ular ini terkelompok dalam apa ya anak bangsa namanya itu Serpentes. Nah ini di gambar di sebelah kiri ini jenis-jenis ular gitu ya dari mereka punya bentuk tubuh yang berbeda-beda, bentuk moncongnya beda-beda, terus warnanya beda-beda yang sangat berkaitan dengan di mana mereka tinggal, bagaimana cara mereka hidup dan ya mangsanya seperti apa seperti itu. Nah, untuk sementara ini sudah diketahui ada 3.900 jenis ular loh di dunia gitu. Jadi sangat bermacam-macam jenis ular, ada yang kecil, ada yang
besar sampai kayak ular yang besar kan kayak ular, kalau teman-teman tahu ada ular piton, ada ular anaconda misalnya ya. Dari jumlah 3.000 sekian itu setidaknya ada 300 jenis yang ada di Indonesia yang kita tahu. Dari 4 gambar ini ada nggak ada, apakah ini ular semua atau ada yang bukan ular? Ada yang mau coba jawab? Ada yang bukan ular. Siapa ya? Ada yang mau coba jawab? Ini Rangin ya? Ular, Dek. Boleh, Rangin? Rangin, mau bicara? Silakan. Udah tadi Resen ya? Iya, Iya. jadi yang A dan C itu ular, B aku nggak tahu, sama D itu kan biru. Artinya itu ular laut, semuanya ular kecuali yang B. Oh, semuanya ular kecuali yang B. Oke, satu lagi deh ya. Satu lagi siapa ya? Siapa, Kak? Ini ada yang meresen juga, Maria. Boleh. Boleh, Maria. Gimana Maria kalau menurut Maria? Menurutku yang ular D Mhm. dan C. D dan C. Oke, baik. Nanti untuk teman-teman yang lain nanti ya kita ada apa? Iya. Ada pertanyaan lain. Coba Kakak apa ya? Kakak cerita sedikit dulu ya. Oke, dari 4 gambar ini sebetulnya untuk yang ular tuh hanya yang C dan D saja. Untuk yang A dan B ini bukan termasuk ular. Nah, untuk yang A ini dia sebetulnya adalah kadal ya, kadal tapi dia tidak memiliki kaki. Berbeda dengan ular bagaimana? Nah, kalau untuk kadal yang ini dia pointer Kakak kelihatan kan bergerak-gerak ya? Pointer Kelihatan, apa? Kak. Oke, baik. Nah, kalau di apa namanya di kadal dia masih terlihat memiliki ini, dia apa bagian telinga ya. Telinga luarnya masih terlihat sebagai apa seperti celah sini. Tapi kalau untuk di ular dia sudah tidak ada. Dia hanya memiliki telinga bagian dalam saja. Bedanya dengan ini ya, dengan reptil, dengan kadal ya. Walaupun dia bentuk tubuhnya panjang tapi tidak memiliki kaki, terlihat sepintas seperti ular tapi dia bukan ular, dia kadal. Nah, untuk yang B, kalau ada apa ya, kalau sebelumnya pernah ikut kelasnya Kak Bio Fagri ya, cerita tentang amfibi atau katak, ini salah satu apa ya, keluarganya amfibi yang tidak memiliki kaki dan bentuknya kayak cacing, namanya Cecilia seperti itu. Jadi ini sebetulnya amfibi gitu. Begitu. Jadi untuk yang ular itu ada yang C dan ada yang D. Nah, ular yang D ini tidak ada di Indonesia, dia adanya di Thailand. Biasanya karena dia memiliki ini ya apa semacam sungut ya, dia membantu untuk mendeteksi apa ya keberadaan mangsa atau apa di sekitarnya. Nih ular-ular apa, dia ular air. Posisi hidungnya kalau teman-teman lihat berbeda ya, kalau dilihat antara yang ular yang ini dengan yang ini kan ada di samping ya posisi hidungnya, kalau ini ada di atas ya kan. Nah, fungsinya untuk apa? Ternyata untuk yang ular D ini dia karena hidupnya di air, dia kadang kan harus timbul ke permukaan ya, beristirahat untuk mengambil udara seperti itu. Oke, Kakak lanjut ya. Nah, tadi cirinya yang lain kan tubuh ular itu memanjang ya, bentuknya panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika tubuhnya panjang ini dia didukung oleh apa namanya ya, ruas tulang belakang yang sangat banyak seperti itu. Kalau diperhatikan nih tulang apa ya, tulang punggungnya tuh banyak sekali sampai ke bagian ekor, sebelum ekor gitu. Nah, kalau di manusia kan kita punya ada sekitar 33 ruas ya, dari mulai tulang leher sampai ke tulang ekor. Tapi kalau di ular dia bisa sampai ada yang 500 jumlah ruas tulang belakangnya. Jadi sangat banyak sekali fungsinya. Mereka kan tulang ini untuk menyokong tubuh ular itu ya. Jadi kalau kita bisa apa ya, berdiri tegak dengan adanya tulang-tulang punggung, kalau ular dia membantu dia untuk agar tubuhnya kokoh untuk apa ya, menyokong ototnya untuk pergerakan dan lainnya. Nah, tadi kalau Kakak cerita sebelumnya kalau
ular itu dia tubuhnya ditutupi oleh sisik. Kalau kita manusia hanya ditutupi oleh rambut ya. Nah, sisik ini di ular itu bentuk dan teksturnya itu bermacam-macam. Jadi ada yang halus ya, kalau dilihat di sini ada yang berlunas. Jadi kayak ada garis ini ya, kalau teman-teman adik-adik lihat namanya, kalau kita ada istilahnya itu berlunas ya, kayak apa ya, lunas perahu, atau ya kalau gampangnya kita ada yang kita katakan saja dia bergaris ya sisiknya. Jadi agak timbul, bergaris, dan kalau kita raba kan relatif lebih kasar gitu. Nah, ada satu lagi yang di bawah, dia bentuknya butiran apa ya? Mungkin butiran lebih kayak biji-biji gitu ya, apa bulat-bulat, menonjol gitu. Nah, perbedaan bentuk atau tekstur dari sisik-sisik ini sangat dipengaruhi oleh di mana dia tinggal gitu. Ada yang tinggalnya di perairan, ada yang tinggalnya di atas-atas pohon. Betul. Jadi kalau ketika agak-agak kasar sisiknya ya, dia akan membantu dia kayak memegang dahan atau ranting, karena kan dia tidak punya tangan ya kalau ular ya. Begitu. Jadi ketika dia tidak punya adaptasi atau penyesuaian diri yang kurang pas, dia tidak bisa beradaptasi di lingkungannya dengan baik, seperti itu. Oke, berikutnya, nah sisik ini dia seringkali berganti ya, lepas gitu, sama kayak ketika misalnya adik-adik misalnya tumbuh besar, bajunya tidak muat, gimana? Baru. Oke, berganti dengan baju yang baru ya. Nah, di ular pun sama seperti itu. Jadi ketika dia tumbuh besar, dengan seiring berjalannya waktu, dia akan berganti sisiknya. Jadi sisiknya yang lama akan terlepas, ditinggalkan, diganti dengan sisik yang baru, untuk biar apa ya, untuk melindungi ular tadi ya. Karena seringkali ketika dia bergerak atau ketika dia sedang mencari makan atau menjelajah area-area misalnya hutan atau ke dekat-dekat sungai dan lain-lain, seringkali kan mereka mungkin badannya tergores atau mungkin diserang oleh predatornya ya, mungkin ada musang atau yang lainnya, kan mungkin badannya akan rusak ya, ada luka dan lainnya. Nah, kalau misalnya nggak diganti, mungkin akan masuk ini ya, apa, semacam parasit ya, yang akan mempengaruhi kesehatan ularnya itu sendiri. Ada misalnya kutu atau apa yang masuk ke situ, atau cacing parasit misalnya. Ketika dia berganti kulit, dia akan memperbaiki lagi bagian tadi tubuh yang rusak, seperti itu. Jadi ketika dia tumbuh, dan untuk membantunya untuk menghilangkan parasit-parasit yang nempel ke tubuhnya.